bahannya kan kecil-kecil sekali, itu kan sebelum dibuat seperti keset ini kan dibakar. Kalau dibakar tentunya kan jelas untuk polusi udara. Itu bikin keset aja ngepot terus. Ini barang-barang yang langsung dari pabrik kan seperti itu Mas, berantakan. Nah, seperti itu nih isinya kayak gini Mas, kayak gini isinya macam-macam, campur aduk kayak gini. Nah yang bisa untuk keset kan yang sekian nanti diginikan, dan yang ini nanti dibuat isi kasur yang murah-murah itu. Jadi isinya kayak gini, ada macam-macam, ada kertas, ada apa namanya afal dan limbah kan seperti itu. Nah ini ya Mas ya, di sini. Nah, ini yang langsung dari pabrik Mas, ini yang langsung dari pabrik, masih amburadul, isinya kertas kayak gitu, macam-macam itu. Yang dibuat untuk kain keset. Ya warna-warni, ada yang katun, ini kan katun namanya, yang halus ini katun. Taruhnya sendiri Mbak. Kalau yang kasar ini namanya atau krem itu kasa, ditaruhnya di sini sendiri-sendiri. Kalau yang warna biru itu sendiri. Yang warna-warni seperti ini sendiri. Ya ada konos, ada botol, ada krem, ada kertas, ada plastik. Sama. Yang ya terpakai semua. Yang robot ini buat bakar tebu, bikin gula. Tuh, ini buat lemek keset, tapi sekarang ini jarang. Kalau dulu banyak, sekarang jarang. Jadi agak susah cari lemeknya Mbak. Oval tanggung 45 kali 4.500, total 202.500. Mau nabung berapa? 2.500, 2.500, 200.000. Besok bikin yang rapi ya Mbak, ingatkan kualitasnya. Ya. Pak Prito keset. Ya, silakan punya hitamnya. Oke.
besok dirapikan. Ya. 100.000. Nabung enggak? Enggak. 100.000. Ya, dulu saya kerja di pabrik tekstil ya. Karena ada dampak Krismon sekitar tahun 1998 itu ada pengurangan karyawan. Kena dampaknya di situ saya kena PHK gitu. Dulu itu ya seperti orang bingung Mbak, namanya bapak biasanya dapat uang bulanan tetap kok terus nggak dapat, itu bapak aja seperti orang bingung, nggak langsung kerja gitu kan. Namanya pesangon juga dicicil dulu itu Bu, per bulan berapa, cuma 600 sampai 2 tahun itu lah sampai jarang tidur, tuh bikin keset aja ngepot terus. Pagi jam 3 udah mulai, nanti mulai masak dulu jam 5, habis itu jam 8 udah mulai jahit lagi, itu sampai berlangsung 1 tahunan itu bapak baru bantu-bantu keset. Saya juga nggak berani ngoyak-ngoyak ya, namanya orang baru bingung kehilangan pekerjaan, ya udah saya biarin dulu, yang penting saya nekunin keset ini aja dulu gitu. Ya, sejak kena dampak PHK ya saya bingung sekali ya, sebagai kepala keluarga kehilangan pekerjaan, mata pencarian otomatis kacau. Ya saya berusaha mencari pekerjaan karena kemari ya, juga sebagai kuli bangunan juga saya lakoni. Kalau siang saya kerja di mebel, kalau malam saya bantu istri saya gunting-gunting kain untuk persiapan buat keset. Kalau musim kemarau kan tidak ada kegiatan lain ya, kalau pagi bisa buat keset dulu, kemudian jam 7 sampai sekitar jam 7 sampai jam 8 saya bisa pergi kerja di mebel, tukang kayu. Ya, sambil nukang kayu ya, kalau malam kan ada waktu luang ya, saya bisa membantu ibu nyekrik-nyekrik kain perca ini seperti ini ya, sekian untuk buat persiapan yang dilipat-lipat itu ya, dengan ukuran ya perkiraan aja, yang sekiranya kalau dilipat tidak jebol, jadi kualitasnya baik gitu.
kronologinya kenapa di sini ada sentra keset kan gitu. Mungkin dulu kita waktu 98 itu kan krisis moneter yang mungkin tidak asing lagi. Dampak dari krisis ini kan nasional yang terasa kan di daerah kita sini ini, yaitu karena di sini kan dulu banyak perusahaan-perusahaan, karena di sini kawasan industri di daerah Kabupaten Semarang ini. Nah, dengan Kresmon ini banyak perusahaan yang gulung tikar. Dampak Kresmon ini kita rasakan khususnya di daerah ini yang tadinya nggak kerja Mbak Putri ya. Saya punya ide apa yang saya lakukan ketika kondisi seperti ini. Hanya kondisi yang khususnya adalah masalah makan. Keluarganya banyak, nggak kerja, sehingga waktu itu kita masyarakat gini, besok makan apa? Gitu. Sehingga mereka bahkan waktu dulu belum ada dana-dana bos, masyarakat yang harusnya sekolah ini nggak sekolah karena nggak ada penghasilan, buat makan aja nggak ada karena nggak ada pekerjaan. Nah, itu saya potensi apa yang ada di daerah ini. Oh, sini ada pabrik-pabrik yang di situ ada limbahnya. Dan yang kedua mungkin ada masyarakat yang tadi di PHK sehingga mungkin ada modal untuk bisa menjahit. Keset ini mula-mula kita melihat waktu itu di pasar ada keset, kita beli Mbak, kita buka, oh seperti ini. Kita coba dulu beberapa ibu teman saya nyoba sendiri pakai itu limbah perca yang orang penjahit di rumah-rumah itu. Kita, oh ternyata bisa. Setelah bisa dengan mungkin perjalanan waktu kita bisa ngambil limbah dari perusahaan USG Ungaran Sari Garmen. Biasanya saya beli kain di tempatnya Bu Denah sini. Untuk buat keset yang motif itu pilih-pilih dulu kainnya yang polos. Di mana Bu De kainnya yang polos? Ini ya. Yang motif. Enggak cari yang polos biasa aja. Ya. Kita kan bikinnya keset motif, jadi diutamakan motif untuk itu harusnya yang polos, tapi kalau yang biasa sama yang ini. kilonya berapa Bu De? 2.300. Timbang Bu De. Ya. Delapan kilo nih, 18.400. Kembali 1,5. 1.600. Iya. Kembalinya. Iya. Pulang dulu ya, Nah. Oh iya. Kalau di koperasi ini kebetulan kami memang alhamdulillah selalu dicukupi oleh USG Sari Ungaran Garmen ya. Tapi masyarakat sendiri ketika bahan bakunya kurang, ini kan bebas pembelian bahan ini kemana aja kan bebas. Jadi untuk USG ini kan semuanya ke sini kan itu. Jadi hampir semua pabrik garmen ditampung oleh para pengepul afal. Yang afal ini kan bebas, dijual bebas, jadi masyarakat pengrajin khususnya kalau hanya dari USG kan masih sangat kurang. Jadi sangat menolong sekali garmen-garmen ini, itu bahan bakunya. Kalau tidak dikelola dengan baik, pasti kan dibakar.
kalau nggak dibakar dulu pernah dibuat bahan asbes itu. Asbes itu kan kain kecil-kecil, Pak. Itu akhirnya nanti kan dampak lingkungan jelas, kalau dibakar kan tidak semuanya terbakar. Kalau dibakar dan dengan kotoran udara dan itu terus ya kalau dengan adanya dijadikan bahan seperti ini kan amat sangat kebalik kan gitu. Yang tadinya nggak ada nilainya, sekarang ada nilainya. Dan ini perlu Mbak Putri ketahui bahwa masyarakat pengrajin kaset ini ndak perempuan tok, tua, muda, laki, perempuan, lansia, cacat Mbak, mungkin nanti Mbak cacat, semua terlibat perkesetan di sini. Setelah tadi dibikin pola, untuk selanjutnya pola kita taruh di atas kain. Ini juga dari kain perca ini Mbak, dari limbah seperti ini, supaya kain nggak geser-geser. Diambil dulu, dijahit di posisi tengah. Kalau melihat limbah itu ya kalau nggak dimanfaatkan juga sayang kan. Sekarang pinter-pinternya kita aja harus bisa-bisa memanfaatkan limbah itu. Sekarang kan udah ada sering itu banyak pelatihan pemanfaatan limbah kain perca itu, nggak hanya dibuat keset, ada juga yang dibuat yang kain sedikit itu bisa dibuat untuk bros. Ada lagi yang untuk cempal, kita kan bisa memanfaatkan untuk itu. ya dengan kita sering diberi pengetahuan juga, sekarang juga udah itu bisa tahu kalau ini sebenarnya dari limbah, kan pemanfaatan limbah. Kita tuh dulunya juga bingung mau bekerja apa, terus tuh tetangga-tetangga tuh juga ada yang udah jahit tapi nggak gabung ke koperasi, terus kita kan ikut-ikutan tanya sana sini gimana jahit keset, gimana jualnya, terus akhirnya kenal sama buruh prihati itu, terus diajak gabung, jahit aja nanti seberapapun dibawa ke sini mau gitu bilangnya buruh. Terus ya mulai saat itu terus gabung sampai sekarang itu. Namanya kain perca, kita sambung menyambung. Ini supaya kita bikinnya lebih cepat, kita suruh orang untuk ngelipat kain. Biasanya kalau ngelipat ini kayaknya seperti ini, lipatnya seperti ini. Dari perca seperti ini tadi dilipat, terus ditusuk pakai jarum, jadinya seperti ini. Lebih mempercepat kita jahit. Kalau yang nggak rapi kan kasihan pembelinya. Tapi ya alhamdulillah tuh anak saya itu udah sampai sekarang itu saya juga cuman dari hasil ini bisa nyekolah ke anak itu ya udah bersyukur itu Bu.
kalau saya melihat limbah itu sangat sayang sekali. Limbah itu bisa kalau tidak diolah bisa menimbulkan polusi lingkungan. Ya, sepertinya limbah itu bisa dimanfaatkan, bisa sepertinya kain perca ini. Kain perca ini bisa dibuat segala macam pekerjaan tangan. Ya, misalnya buat keset, buat sempal, dan lain-lainnya. Kalau yang bahan kaos bisa buat ini seperti masker. Kenapa tidak kita manfaatkan kalau bisa kita manfaatkan? Ya itu tadi sama, kalau kita numpuk kan juga mengganggu pemandangan, kalau dibakar juga mengganggu polusi udara itu tadi. Kalau dimanfaatkan seperti ini kan lebih baik, ada harga jualnya, juga bisa mengangkat perekonomian di desa kami. Ya, karena ini kemanfaatan adalah untuk masyarakat ini dengan 700 pengrajin, berapa keluarga. Berarti dengan adanya kerajinan keset ini sudah mengentaskan kemiskinan berapa jiwa kan gitu. Jadi kalau yang disebut tidak boleh adalah limbah yang berbahaya, tentunya kan gitu. Kalau ini kan limbah nggak berbahaya kan gitu. Kalau berbahaya memang harus dimusnahkan. Tapi kalau di garmen termasuk limbah yang biasa, nggak berbahaya. Kalau namanya suatu kehidupan, kegiatan tuh rasanya pasti ada masalahnya. Masalah ini kita buat bukan sebagai masalah, tapi sebagai tantangan, Mbak. Satu contoh, karena ini yang membuat seperti ini kan tidak ada keterampilan, tidak ada pelatihan, karena hanya keterpaksaan, karena dia butuh, punya kepepet, dia bisa bikin. Kita tampung semua pengrajin masyarakat yang tidak bisa ngatasi, tidak bisa jual, silahkan jual sini. Karena di sini kembali lagi modal saya tidak uang, Mbak, tapi modal saya adalah satu, memberikan kemudahan orang lain. Allah pasti memberi kemudahan pada saya, artinya memberi jalan pasti bisa.